Ya, shalom semua, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara dari pelayanan Indonesia Timur. Tetap dalam konsep pertanian, perikanan, peternakan menurut pola Alkitab. Dan singkatannya Tante Rika. Haleluya. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi hama. Nah, ada pakarnya yang hari ini akan sharing, akan berbagi juga untuk kita semua yang mau belajar. Bagian saya adalah menyampaikan bagaimana prinsip Alkitab, baik tentang hama. Oke, saya mulai dengan ayat ini, Mazmur 8. Mazmur pasal 8. Ya, Mazmur pasal 8. Ayat yang keempat mulai. Mazmur 8 ayat yang keempat. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Saudara, perhatikan kata langitmu buatan jarimu. Apa bedanya buatan tangan dengan buatan jari? Ini menarik sekali untuk kita teliti. Kalau buatan jari, itu gampang sekali. Cuma pakai jari saja jadi. Tapi kalau buatan tangan, nah itu ada usaha, ya, ada tenaga, ada kekuatan khusus yang kita harus lakukan. Tapi kalau buatan jari, ini menarik sekali saudara. Yaitu hal yang kecil, hal yang gampang, yang Tuhan buat. Langit yang sebesar itu dikatakan cuma buatan jarimu. Apa Tuhan ini gak guyon? Langit sebesar itu buatan jarimu. Nah, ini menunjukkan betapa hebatnya Papa kita itu. Langit yang segede itu cuma buatan jari Tuhan, bukan buatan tangan Tuhan. Oke? Lalu dikatakan juga bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan itu di langit, di luar angkasa sana. Wah, itu luar biasa. Lihat ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ini pun perlu kita pelajari. Manusia itu seharusnya ditanyakan siapakah, bukan apakah. Kalau apakah itu menunjuk benda atau binatang, maaf. Nah, jangan saudara tersinggung. Bukan berarti Tuhan itu merendahkan kita, tidak. Tapi perbandingannya antara buatan jari, bahwa Tuhan kita itu hebat, luar biasa. Dan manusia, apakah manusia ini? Kalau dibandingkan, gak ada apa-apanya. Kalau saudara sempat cari di YouTube, ada film ya yang dibuat oleh Louis Giglio. Lalu saudara cari yang judulnya How Great is Our God, Louis Giglio. Saudara, YouTube-nya dia itu sangat mengagumkan. Saya jamin kalau saudara nonton film pendek kok, paling cuma 20-30 menit. Kalau saudara nonton film itu Louis, L-O-U-I, Giglio, G-I-G-L-I-O. Lagi sekali judulnya How Great is Our God. Saudara, ternyata di angkasa, di tata surya, di luar galaksi Bima Sakti kita, itu ada miliaran matahari lain. Lalu di situ Louis Giglio menggambarkan, bumi itu nggak kelihatan mata dibandingkan. Mungkin ya, kalau kita gambarkan bumi di dalam luasnya alam semesta ini, bumi itu cuma sebesar virus. Virus kecil, virus itu nggak lihat. Nah, kalau buminya sebesar virus, lah kitanya segede apa?
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindakannya? Namun, nah di ayat 6 ini ada sebuah fakta yang kontradiksi. Namun, engkau, Yahweh Tuhan, telah membuat manusia ini pelan-pelan hampir sama seperti Tuhan, dan telah memahkotai manusia ini dengan kemuliaan dan hormat. Lalu apa yang dikerjakan manusia ketika Tuhan mengangkat kita yang cuma debu, tapi dimahkotai? Kita dibuatnya hampir sama seperti Tuhan. Lihat ayat 7. Engkau Tuhan membuat manusia ini berkuasa atas buatan tanganmu. Sebutkan semua jenis hama. Saudara percaya itu Papa kita yang ciptakan? Semua jenis hama itu Dia yang ciptakan. Dan menurut ayat ini, Bapa di surga memberi manusia otoritas, maka itu mahkota, itu tanda kuasa atau kerajaan. Apa otoritas yang manusia terima dari Tuhan? Ini sungguh luar biasa. Yaitu untuk, saudara perhatikan baik-baik, engkau membuat manusia berkuasa atas buatan tanganmu, termasuk jenis-jenis hama. Itu buatan Tuhan. Kuasa Tuhan harus nyata dalam hidup kita. Saudara jangan main-main. Maka itu saya nggak mau debat ya, saya nggak mau debat. Semua yang buatan Tuhan bisa kita taklukkan. Lihat Mas ayat 7. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Segala-galanya. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Lalu ayat terakhir. Ayat 10 pasal 8 ini. Mari kita ucapkan sama-sama Mazmur 8 ayat 10 ini. Ya Yahweh, Yahweh kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kenapa saya berkata hama itu buatan Tuhan? Kalau kita mendengar kata hama, pasti konotasinya negatif. Tapi hari ini kita belajar. Yang buatan Tuhan sebetulnya tidak pernah merusak. Manusia yang merusak. Ya, pelan-pelan ya, jangan saudara diskusi dulu, jangan kaget dulu. Sebut hama apa saja. Hama itu binatang hidup, makhluk hidup. Tuhan yang buat. Ya, nah Tuhan memberi manusia otoritas untuk menaklukkan semua ciptaannya. Ya, manusia bukan ciptaannya. Manusia ini anaknya, beda loh. Jadi manusia tidak boleh kita masukkan dalam ciptaan. Karena kita ini dilahirkan oleh Tuhan, bukan diciptakan. Apa bukti bahwa kita dilahirkan? Buktinya adalah hanya manusia yang disebut serupa dan segambar dengan Tuhan. Keren ya? Itu kita. Maka itu kita punya otoritas. Kita punya kuasa dalam hidup ini untuk menginjak semua yang Tuhan ciptakan. Kita harus tahu akan hal ini. Baik, kita lihat Kejadian 1. Kejadian pasal 1 mulai ayat yang ke-14. Kejadian 1 mulai ayat yang ke-14.
Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Tuhan menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Nah, kita akan melihat kalimat yang sama ini berkali-kali. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Semua yang dibuat Tuhan itu baik. Dan jangan lupa, termasuk binatang-binatang, serangga dan sejenisnya yang akhirnya jadi hama. Itu baik. Lanjut. Ayat 20. Maaf, ayat 15. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Tuhan menciptakan binatang-binatang laut dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Belum selesai. Ayat 22. Lalu Tuhan memberkati semuanya itu, dan firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 24. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Maaf kalau ada yang nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi saya ingin beritahu, sebut jenis-jenis serangga yang jadi hama, sebut jenis-jenis binatang melata, binatang pengerat sejenis tikus dan sebagainya, ular apa saja, yang akhirnya manusia sebut itu hama. Saudara, saya ingin hari ini kita menyadari dulu, walaupun mereka itu hama, tetapi mereka adalah makhluk, adalah binatang yang Tuhan ciptakan, yang ada di bumi, yang ada di udara, yang ada di laut, ada di air, yang jadi hama. Tuhan berkata semua itu baik. Nah, dari firman ini kita menemukan, ya tapi baik kok jadi hama. Saudara, semua kita yang belajar pertanian, perikanan, peternakan, kita pasti belajar dua hal. Satu, siklus, ya, siklus. Jadi perkembangan kehidupan dari ini jadi itu, jadi ini terus begitu. Yang kedua, kita harus mengakui kehebatan alam ini yang dikatakan oleh para ahli simbiose mutualistis. Artinya sesama kehidupan di antara mereka yang Tuhan ciptakan itu mereka bersimbiose mutualisme. Mereka itu saling menguntungkan, walaupun mereka saling memakan satu dengan yang lain, dan mereka tidak marah
Kalau yang satu dimakan oleh yang lain karena itu siklus. Nah, hama itu juga punya siklus. Dan hama itu juga menggenapi hukum simbiose mutualisme. Lalu kenapa jadi begitu rusak? Maaf. Saya percaya, kita percaya. Apa itu? Hama, binatang-binatang itu merusak karena kesalahan manusia. Sayang, saya bukan ahlinya, tapi saya pernah dengar dan tahu, dan para ahli bisa memberitahu. Pestisida yang ditemukan manusia katanya untuk membunuh hama. Saudara tahu akibatnya? Akibatnya adalah pestisida itu membuat beberapa jenis binatang ciptaan Tuhan jadi jadi kebal. Yang lain dirusak gara-gara buatan manusia, pestisida. Tolong catat. Maaf, saya nggak bisa bicara banyak. Ada ahlinya yang bicara itu. Ya, saya buktikan lagi. Masih ayat 25. Tuhan menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kalau semuanya itu baik yang Tuhan ciptakan, tapi kenapa jadi hama? Karena manusia yang membuat yang baik itu jadi tidak baik. Ingat nenek moyang kita dulu. Dari dulu sudah ada yang hama itu. Tapi nggak usah takut. Di beberapa desa, baik di Jawa, Sumatera, Sulawesi, untuk menghalau hama tikus, jangan pakai racun. Pelihara ternakan burung hantu dan suruh hidup di sekitar tempat ladang kita. Nah, tapi masalahnya, kalau nggak ada pohon-pohon di sekitar tanah pertanian kita, tanah peternakan kita, burung hantu itu nggak bisa hidup. Mau bertengger di mana? Nah, ini siklusnya yang manusia rusak. Maka yang lain jadi ganas. Jadi menyerang kita. Maka itu hari ini kita semua belajar bagaimana supaya hama itu bertobat, dalam tanda kutip. Ya, hama itu bertobat, jangan diganggu. Mereka diciptakan Tuhan untuk menseimbangkan alam ini. Kitanya merusak. Percaya tidak? Binatang-binatang itu sudah diatur oleh penciptanya. Diatur apa? Berkembang biaknya itu ada waktunya, ada masanya. Manusia ini yang kurang ajar, maaf. Binatang itu gak akan bisa lebih banyak dari manusia. Jumlah mereka pun sudah diatur. Cuma manusia ini merusak. Jadi hama buat kita itu makanan buat binatang yang lain. Sehingga siklus mereka akan berkembang terus. Maka itu Senin lalu kita belajar shalom dengan Tuhan. Shalom dengan sesama kita. Shalom berdamai dengan diri kita. Dan yang terakhir berdamai dengan alam. Maka kalau kita bisa berdamai dengan semua ciptaan Tuhan, maka mereka tidak akan jadi ganas dan tidak akan merusak. Ada yang tanya dari Nabire, bagaimana dengan nyamuk malaria? Ya, kami di Papua ini ada. Saya sudah tidak tahu berapa banyak kali kena malaria ini. Jawabannya supaya cicak-cicak bisa hidup, katak-katak bisa hidup. Jadi nggak usah takut dengan nyamuk malaria. Karena kalau kita hidup bersih, ya, nyamuknya pun
nggak suka yang bersih. Jadi biar mereka cari tempat lain. Nah ini intermezzo, karena dari Nabi ada yang tanya bagaimana dengan nyamuk malaria. Ini intermezzo saja. Sayang, waktu Nuh membawa semua binatang masuk ke dalam bahtera itu, kalau saya di situ waktu itu saya akan larang Nuh bawa nyamuk. Maaf, intermezzo saja. Ada yang tanya bagaimana dengan belalang? Sama, belalang itu bukan hama. Tapi kenapa jadi hama? Sampai ada ratusan juta hama yang terbang di Arab, di Afrika. Sekali lagi, manusia yang salah. Karena obat-obatan tertentu, pestisida katanya untuk membunuh hama. Ternyata bisa membuat belalang itu jadi subur. Berkembang biaknya luar biasa. Saudara, maka itu ayo hari ini kita belajar. Gak ada hama sebetulnya. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh taat dan takut akan Tuhan. Percayalah. Bagian terakhir. Saudara, perhatikan. Sampai hari ini, coronavirus ini itu kalah dengan sabun. Betul tidak? Ternyata kalau di tangan kita, di badan kita misalnya ada virus itu, ternyata dengan sabun itu mati mereka. Tapi jangan minum sabun ya untuk sehat, awas ya. Bukan begitu. Nah kesimpulannya, hidup ini harus bersih. Hidup ini harus kudus. Maka yang kotor nggak akan kena kepada kita. Jadi hari ini kita harus belajar memandang dari sudut pandang Tuhan tentang hama itu. Ternyata Tuhan ciptakan semuanya itu baik. Kitanya yang membuat mereka tidak baik. Jadi hama bisa diatasi dengan pertobatan kita. Supaya kita punya otoritas dari Tuhan. Alam memerlukan binatang-binatang yang kita anggap hama itu tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.